Shalom Peters, gimana nih kabarnya di rumah kalian ya kan? Gimana seminggu sekolahnya ini? Apakah sudah ada tantangan-tantangan atau ya, ulangan-ulangan ujian ya kan? Mulai ulangan harian ya kan? Terus tetap sehat-sehat ya, walaupun sekarang kasusnya COVID juga lagi naik. Katanya sih Surabaya lagi PPKM level 2 juga ya kan? Jadi tetap sehat-sehat, tetap di rumah, stay safe aja. Kalau nggak penting nggak usah keluar guys. Oke. Jadi kakak dan kak Jordi akan membawakan firman Tuhan ya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya kan. Tapi berdoa kita buka dulu Alkitab kita. Kalian buka Alkitab kalian, mau HP atau mau Alkitab apapun, di 1 Yakobus ayat 12 sampai yang ke-15. Jadi dibuka dulu, biarin Alkitabnya terbuka di 1 Yakobus 12 sampai 15. Kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada minggu siang hari ini Tuhan Kau telah mengumpulkan kami walaupun lewat online, ibadah online ini Tuhan, tapi semuanya ini adalah berkat kasih karunia-Mu Tuhan, kita bisa berkumpul lagi di sini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berkati hamba dan juga berkati Kak Jordi dan juga berkati anak-anak-Mu teruna yang ada di rumah Tuhan. Bukakan hati, bukakan pikiran mereka Tuhan, supaya apa yang Kakak dan Kak Jordi sampaikan bisa menjadi ilmu di dalam hati dan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan jauh demikian pembacaan kita di siang hari ini, dan kita ini sedikit akan membahas tentang kalau di perikopnya di Yakobus ini tentang pengujian dan pencobaan. Tapi kalau di SBT yang kita baca ini adalah cobaan berguna mendewasakan teruna. Nah, ini sebenarnya apa ini Kak? Pengujian dan pencobaan, dan pencobaan itu bisa mendewasakan kita. Nah, jadi pencobaan ini kalau yang tentu kita itu banyak melakukan tentu kita itu pernah dapat pencobaan ya teman-teman. Bahkan kakak teruna pun juga pernah mendapatkan pencobaan gitu loh. Tapi yang mau diyakinkan di sini adalah bahwa pencobaan itu bukanlah sebuah hal yang harus ditakuti dan harus dihindari loh. Bahkan pencobaan itu adalah teman-teman harus melalui pencobaan itu dengan ya udah nggak apa-apa gitu jalani pencobaan itu. Tetapi di sini yang mau dikatakan adalah berbahagia orang yang bertahan pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, maka ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Berarti pencobaan yang mau dijelaskan di sini adalah kalian tetap menjalankan pencobaan, karena itu adalah sebuah proses gitu. Itu adalah sebuah proses di mana pendewasaan diri dan juga pendewasaan iman. Bahkan Tuhan Yesus pun waktu di Taman Getsemani, waktu dia sedang berdoa yang akan mau ditangkap pada malam itu, Tuhan Yesus pun berdoa gini, Tuhan biarkanlah cawan ini berlalu daripada aku, ya kan? Tuhan Yesus pun sedang mengalami pencobaan, tapi dia apa? Dia tetap melalui proses itu bersama Allah gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa kita nggak boleh lari ataupun kita nggak boleh takut sama pencobaan, karena Tuhan itu selalu ada di samping kita ini, selalu ada, dan Tuhan juga tidak pernah mendatangkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Nah, itu hal yang terus
Terus kalau yang di SPT juga bilang ini adalah Tuhan meminta kita bertahan dalam pencobaan dan terus menjalani sehingga tidak mudah jatuh dalam dosa. Artinya adalah pencobaan ini melatih diri kita seberapa kuat sih iman kita ini sama Tuhan. Apakah nanti ketika kita dalam pencobaan terus kita nanti lari ke hal-hal yang negatif? Kan enggak gitu. Di sini menjelaskan bahwa ketika kita di dalam pencobaan kita harus tetap berdoa, kita harus semakin dekat sama Tuhan, dan iya, supaya iman kita itu lebih dewasa, supaya kita itu lebih tahan uji gitu. Jadi kalau misalnya ada pencobaan-pencobaan yang lain, kita bisa melewatinya dengan yang baik gitu. Kita bisa menyelesaikannya dengan hal yang positif, enggak yang kemana-mana gitu kan banyak sekarang anak muda ya kan, kalau misalnya dapat ujian, dapat pencobaan, aku larinya ke sini ya, larinya minum, kenakalan remaja itu sebanyak sekarang itu, padahal sebenarnya apalagi biasanya kalau dapat pencobaan itu kan healing, ayo healing lah kemana gitu, kita healing gitu ya kan, tapi sebenarnya itu nggak menyelesaikan masalahmu, nggak menyelesaikan pencobaan itu teman-teman. Kalau yang bisa dikatakan adalah cuman kayak healing itu kayak sesaat gitu, sebentar gitu, kalian dapat cobaan terus kalian kemana gitu kan ya, pikirannya fresh bentar, nanti kalau pas udah balik ke rumah ya akan muter gitu. Berarti apa? Berarti masalah kita yang harusnya diselesaikan itu bisa diselesaikan hari itu juga gitu. Bukannya kita aku healing, healing memang boleh ya kan, healing itu memang boleh buat refresh pikiran itu memang boleh. Cuman yang dikatakan di sini adalah lebih baiknya adalah kalian berdoa, kalian saat teduh Tuhan, kalian punya waktu intim sama Tuhan, tanya Tuhan ini kenapa, apa yang harus aku lakukan dalam melewati ujian-ujian atau pencobaan ini gitu loh. Terus berani menghadapi suatu pencobaan karena percaya Tuhan menolong dan menyertai setiap langkah kehidupan. Ini benar teman-teman. Jadi kalian mau mengambil resiko apapun itu, kalian percaya bahwa Tuhan itu akan menyertai langkah kalian gitu. Walaupun nanti ada di tengah jalan kalian menjadi kesusahan, kalian nanti akan mendapatkan segala macam yang namanya pencobaan itu, tapi tetap kalian percaya dan kalian yakin karena kalian punya Tuhan yang memang lebih besar dari masalah dan pencobaan itu teman-teman. Kalian tetap lalui, kalian tetap nikmati prosesnya bersama Tuhan, pasti dijamin enak gitu. Kalian menikmati proses bersama Tuhan itu udah dijamin enak, walaupun nanti prosesnya itu banyak sekali mencobaan, tapi ingat Tuhan nggak pernah meninggalkan kita gitu. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang sering meninggalkan Tuhan. Itu perlu dicatat teman-teman, bahwa kita harus tetap setia sama Tuhan dalam perkara kecil maupun perkara yang besar itu teman-teman. Terus yang keempat itu ada percaya dan menerima janji Tuhan, yakni sukacita walaupun menghadapi tantangan dan cobaan. Jadi kalian nggak usah dikasih ada cobaan dikit ngedumel, dikasih pencobaan ini dikit ngedumel, marah-marah nggak jelas, tanya Tuhan marah-marah, kenapa Tuhan aku dikasih pencobaan ini? Nggak usah kayak gitu, tetap ikuti prosesnya, alurnya. Percaya deh sama kakak sudah 21 tahun, sudah banyak proses yang udah dilewatin sama Tuhan juga sudah banyak, tapi kakak tetap yakin dan kakak tetap percaya bahwa kalau jawaban dari doa kakak belum dijawab sekarang, pasti akan dijawab nanti sama Tuhan gitu. Jadi kalian tetap percaya Tuhan dan ikuti alur dan prosesnya Tuhan itu maunya gimana, tetap doa, tetap saat teduh kalau kalian mendapatkan pencobaan itu. Nah nanti ini aplikasinya ini gimana ini, nanti aplikasinya akan dibahas sama Pak Jordi, tetapi kita mau kasih tahu fun fact ya, sebenarnya kalau yang di ayat yang di 13 sama 14 ini cukup menarik teman. Karena apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, ya kan? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yang ayat yang ke-14-nya itu, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat oleh
dipikat olehnya. Jadi sebenarnya teman-teman, pencobaan, masalah yang kalian hadapi, terus ujian-ujian yang datang, ya kan, yang sering datang, yang kalian hadapi itu sebenarnya bukan Tuhan yang mencobai kalian. Jadi sebenarnya teman-teman, ini bukan Tuhan yang mencobai kalian, karena di sini juga dikatakan bahwa Tuhan sendiri tidak mencobai siapapun. Kalau di dalam kasusnya Ayub, yang mencobai Ayub adalah si iblis. Tapi ingat, si iblis itu pun tidak boleh mengambil nyawa dari si Ayub, kata Tuhan. Tapi kita contoh dari Ayub, dia tetap tegar, dia tetap melalui prosesnya, walaupun dia sampai diceraikan istrinya, sampai dia rumahnya sudah nggak ada, ternaknya sudah nggak ada, dia hanya sebatang karet. Tapi ingat, dia tetap melalui semua itunya bersama Tuhan dan percaya semuanya itu akan indah pada waktunya. Dan akhirnya apa? Ketika dia percaya, Ayub pun selamat. Dia mendapatkan berkat berkali-kali limpah gitu setelah pencobaan yang telah dilalui sama-sama. Jadi gitu. Jadi nanti ini akan dijawab, siapa sih yang mencobai kita gitu. Apakah iblis, apakah diri kita sendiri? Itu nanti akan dijelasin sama si Kak Jordi. Ayo Kak Jordi. Oke, adik-adik Teruna, balik lagi bersama kakak di sini ya kan. Selamat siang, selamat hari Minggu. Ya, makasih buat Kak Kelvin tadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, luar biasa ya kan. Nah, di sini tadi kakak akan membahas cobaan itu bukan datang tuh dari Tuhan. Cobaan itu datangnya dari diri kita sendiri, adik-adik Teruna. Kenapa sih kok cobaan itu datangnya dari diri kita sendiri? Gini ya, Tuhan itu yang pertama, Tuhan tidak pernah mencobai, ya kan? Terus kalau misalnya sebagai contoh, ini contoh ya kan, contoh kita ke sekolah ya kan, dikasih PR, kita nggak ngerjain PR. Nah, ya itu kan kesalahannya kita. Nanti ditegur guru, bilangnya cobaan dari Tuhan. Enggak, teman-teman, itu semuanya adalah kesalahannya dari kita ya kan. Jadi ketika kita lalai, ketika kita tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan kita gitu, dan ada teguran, ada marahan gitu, itu bukan cobaan dari Tuhan, tapi itu adalah kelalaian dari kita sendiri. Oke, teman adik-adik Teruna. Oke. Terus di sini, oh ya, gini, ya kita sebagai pengikut murid-murid Tuhan Yesus ya kan, ya kita itu harus bertahan juga dalam pencobaan. Jadi ya ikut Tuhan Yesus itu ya pasti aja ada batu karangnya ya kan, ada duri-durinya ya kan. Ya, tapi disitulah kita harus bertahan gitu loh. Kita harus bukan keluar ya, maksudnya harus menghadapi pencobaan tersebut ya kan. Jadi kita nggak bisa keluar gitu, maksudnya bukan nggak bisa keluar gimana, tapi kita harus lebih baik kita hadapi. Jadi jangan kalian tuh keluar dari masalah ya kan, jangan keluar dari masalah gitu. Kalau kalian keluar dari masalah, ini menurut opininya kakak ya, kalau kalian keluar dari masalah ya kan, misalnya kalian keluar nih, ya pasti ya memang udah udah nggak ada masalah sih, cuman kan pasti nanti kayak ada gimana ya, pasti kepikir gitu loh, karena masalah itu belum selesai gitu. Kalian cuman asal keluar aja, tapi kalau kalian menghadapi ya kan, menghadapi itu memang sulit, memang kayak ada rasa ini yang kayak gimana ya ngomongnya, kayak ya sulit gitu loh, sakit gitu. Cuman pada ininya masalah kalian selesai udah kelar. Jadi kalian harus menghadapi setiap ada masalah tuh, kalian harus hadapi masalah itu, jangan keluar dari masalah itu. Oke? Kalau kalian hadapi, otomatis kalian akan keluar ya kan. Tapi kalau misalnya kalian keluar ya udah, pasti nanti masalah itu memang kalian udah keluar dari masalah itu, cuman pasti nanti ada rasa-rasa kayak gimana ya, kemarin masalahnya gimana ya, ini bisa nggak, pasti akan ke bawah-bawah. Oke, jadi sebagai kita mengikut murid-murid Tuhan Yesus, pasti memang ada ada cobaan, cuman kita harus bertahan, harus menghadapi cobaan tersebut. Oke. Dan yang ketiga,
tadi sudah yang pertama ya kan, yang pertama tadi dijelaskan apa namanya, cobaan itu datang dari kita sendiri ya kan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan adik-adik ya. Yang kedua kita harus bertahan menghadapi cobaan tersebut ya kan, hadapi pokoknya. Oke. Yang ketiga di sini ya, jadi kalian juga harus selalu percaya gitu ya kan akan janji-janji Tuhan. Jadi ya maksudnya jangan kalian kayak, ya ini sering terjadi sih ya adik-adik, kayak berdoa gitu ya kan, ya Tuhan aku pengen ini ya Tuhan, aku pengen nilaiku bagus gini ya kan. Ya kalau misalnya kalian cuman berdoa tapi kalian gak berusaha, ya gimana gitu ya kan adik-adik. Tapi kalau kalian juga berusaha tanpa berdoa, ya sama aja kosong. Jadi ya harus dibarengi gitu, harus tetap percaya kan Tuhan. Tuhan pasti kasih gitu loh, Tuhan pasti kasih asal kita terus berserah pada Tuhan, terus berusaha. Percuma kalau kita berdoa doang gitu ya kan, ya gimana Tuhan makasihnya. Ya sama aja kayak kita ngomong ke orang tua kita, "Ma, aku pengen sepatu baru gitu kan, sepatu futsal baru misalnya nih, yang suka main futsal ya kan." Ya sama aja kalau misalnya kita nggak ada kayak nilainya bagus atau apa, orang tua kan pasti juga ngomong, "Kamu ranking dulu ya di sekolah," atau "Kamu kayak yang bisa membuat bangga," gitu ya. Sama itu kan kita harus usaha ya kan untuk mendapatkan sepatu futsal itu dengan cara kita belajar yang giat, dengan cara kita dapat nilai bagus supaya orang tua bisa kasih kita sepatu tersebut. Jadi ya sama juga adik-adik, kalau kita cuman berdoa, kita tidak berusaha, sama aja kosong ya kan. Tapi kalau kita juga berusaha tanpa berdoa juga kosong. Jadi harus diimbangi, dan ingat percaya akan janji Tuhan. Tuhan akan kasih. Kalau kita minta terus, kita berserah pada Tuhan, ingat Tuhan pasti kasih, dan itu yang Tuhan berikan itu pas pada waktunya. Oke adik-adik teruna, jadi ya segitu aja tambahan dari kakak. Jadi kalian ketika menghadapi cobaan, kalian harus menghadapinya. Oke, dan ingat cobaan itu tidak datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai, ingat ya. Oke, jadi jangan sekali-sekali nanti kalian bilang lagi, "Wah ini cobaan dari Tuhan ini, wah ini cobaan dari Tuhan ini." Aduh, ya kan susah gitu kan kalau kalian bilang cobaan dari Tuhan gitu kan. Masa Tuhan kita mencobai? Gak mungkin kan adik-adik, gak mungkin Tuhan Yesus itu mencobai ya kan. Jadi ya Tuhan tidak pernah mencobai. Oke, yang ketiga tadi, tetap percaya akan janji Tuhan ya kan. Walaupun kita dalam perkara, walaupun kita dalam masalah, kita dalam pencobaan ya kan, kita tetap percaya akan janji Tuhan. Oke, jadi itu aja adik-adik teruna. Oke, jadi mari kita tutup Alkitab kita, terus langsung kita berdoa. Mungkin ada yang mau didoakan adik-adik teruna? Nggak ada ya? Oke, jadi kakak akan berdoa secara umum aja. Oke, jadi kalau kalian ada yang mau didoain buat next pertemuan, nanti kalian komen aja di bawah ya. Oke, jadi biar bisa kakak-kakak teruna mendoakan. Oke? Mari kita tutup Alkitab kita dan kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarilah kami bukan hanya untuk menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tapi juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati Kak Kelvin ya Tuhan yang telah memberikan firman-Mu. Dan Engkau juga memberkati Jordi ya Tuhan yang telah memberikan firman-Mu tadi untuk adik-adik teruna ini ya Tuhan. Dan kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk adik-adik teruna kami ini Tuhan, dalam studi mereka Tuhan, dalam pergaulan mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus melindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus juga memberkati orang tua kami Tuhan, agar orang tua kami selalu sehat, selalu sabar dalam menghadapi kami Tuhan, dan juga Engkau lancarkan rezekinya Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan, atau yang tidak enak badan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka,
Tuhan Yesus menyembuhkan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kira Tuhan Yesus berkati kami satu lepas satu Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga memberkati orang tua kami ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Jangan pernah Tuhan Yesus tinggalkan kami. Ampuni segala dosa dan banyak salah yang telah kami perbuat. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jadi terima kasih adik-adik Teruna. Ya udah, jadi segitu aja. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik.